Oke, bagi YouTuber pemula untuk mendapatkan subscriber yang banyak itu merupakan satu impian ya. Dan di sini bagaimana cara kita mendapatkan subscriber yang banyak? Maka di sini akan kita bagikan trik dan trik ya. Maka simak video ini sampai selesai biar kalian mendapatkan subscriber yang banyak ya, dan mendapatkan juga jam tayang sehingga kita bisa memonetisasi channel YouTube kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Halo sobat YouTuber, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan saya harap juga kita bisa menjadi seorang kreator YouTube yang berhasil, yang bisa menghasilkan uang di YouTube. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat YouTuber, di sini kita akan membagikan tips serta trik cara mendapatkan subscriber secara gratis dan permanen ya. Oke sobat YouTuber, di sini untuk mendapatkan subscriber di sini kita harus menganalisa lagi video-video kita yang telah kita upload di YouTube. Kenapa kita harus menganalisa lagi video-video kita yang telah kita upload di YouTube? Di sini biar kita mengetahui apa kekurangan video yang telah kita upload di YouTube, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa kita perbaiki ke depannya untuk kita buat video. Maka dengan demikian, maka viewer serta subscriber itu akan terus berdatangan dengan sendirinya ya. Di sini cara mendapatkan subscriber, yang pertama kalian kurangi untuk meminta subscribe channel kalian di awal video ya. Di sini kita bukan tidak boleh meminta untuk subscribe channel YouTube kita ya. Tetapi di sini kita harus kasih tahu dulu tentang informasi video kita. Di sini dinamakan cuplikan. Jadi di sini kita buat dulu orang ini penasaran sehingga mereka menonton video kita ini sampai selesai. Nanti ketika di tengah-tengah atau di ujung baru kita meminta untuk di subscribe channel YouTube kita ya. Jadi di sini kita jangan meniru channel-channel yang sudah besar, begitu muncul video langsung disuruh subscribe dulu. Di sini jangan ya. Karena kalau video besar mereka sudah tahu bahwa kualitas video mereka memang sudah bagus. Walaupun tidak bagus, mereka sudah banyak viewer, tetap akan bagus dengan sendirinya ya. Karena bagus itu tergantung daripada penonton kita masing-masing. Karena kalau sudah ada penonton yang setia dengan channel YouTube kita, maka di sini boleh kita untuk menyuruh tekan subscribe ya. Maka di sini kita baru memulai main YouTube. Jadi begitu orang melihat video kita langsung kita suruh subscribe, maka tidak masuk dia akal ya. Maka di sini kita kasih informasi dulu, kita kasih edukasi yang bermanfaat untuk mereka, maka channel kita akan di-subscribe dan akan dinonton terus berulang-ulang. Maka di sini kita kurangi yang pertama menyuruh subscribe di awal video ya. Bukan kita tidak boleh suruh subscribe channel YouTube kita. Karena di sini juga kita harus suruh subscribe, karena kadang-kadang orang Indonesia kalau kita tidak suruh subscribe tidak akan subscribe channel YouTube kita. Maka di sini kita kurangi di awal-awal video. Jadi di awal-awal video di sini kalau kita baru memulai channel YouTube, jadi kalian tidak usah pakai intro ya, karena intro itu akan membuat video kita di skip oleh penonton kita ya. Jadi apa juga yang kita buat di awal-awal video kita, di sini kita buat cuplikan. Jadi di momen-momen yang bagus kita buat menjadi cuplikan di awal-awal video, sehingga dengan demikian penonton channel YouTube kita akan betah menonton YouTube kita. Mereka penasaran akan isi daripada cerita video kita. Maka di tengah nanti atau di ujung baru kita meminta dengan ikhlas menekan tombol subscribe channel YouTube kita. Maka dengan demikian mereka akan subscribe dan mereka akan berdatangan terus ke channel YouTube kita. Jadi kita kurangi menyuruh subscribe di awal-awal video. Dan di tahun 2023 di sini kita untuk mendapatkan subscriber ini lebih mudah dan lebih susah juga ya. Bagaimana lebih mudah dan lebih susah? Di sini kalau sekarang sudah bisa membuat video short. Jadi kalau di video short itu kita mudah mendapatkan subscriber apabila banyak penonton ya. Maka di sini harus kita pelajari bagaimana kita supaya video short kita ini juga banyak penonton. Jadi susahnya di mana sekarang? Susahnya kalau kita apabila kita melakukan saling sub for sub ya. Karena kalau saling sub for sub sekarang kita tidak boleh lagi menonton cuma satu video ya. Karena kalau kita menonton cuma satu video itu akan dianggap spam oleh YouTube.
karena di sini YouTube menganggap nanti ini pasti melakukan sub for sub karena cuma menonton satu video langsung subscribe, maka akan cepat dibaca spam oleh YouTube. Jadi bagaimana juga biar subscriber permanen, di sini kita harus menonton dulu video yang kita saling subscribe itu sampai 3 video ya. Jadi kalau di like boleh di like antara 3 video karena memang suka begitu ya. Jadi begitu di video ketiga nanti baru ditekan lagi tombol subscribe dan kalian harus menggunakan akun utama ya. Di sini bukan masalah permanen atau nggak permanen kalau akun lain ya, tapi kalau akun utama. Jadi begitu kita upload video, nanti kawan yang kita saling subscribe nanti bisa saling berkunjung antara satu sama lain. Jadi kalau pakai akun cadangan, di sini subscribe tetap permanen ya, tetap permanen. Tapi kita tidak saling mengunjungi lagi karena di sini kita pakai akun cadangan ini cuma untuk subscribe. Maka di sini tidak bagus untuk perkembangan channel YouTube kita. Di sini kita terus mencari viewer serta mencari subscriber. Jadi di sini dah harus diimbangi ya. Maka dengan kita imbangi, maka YouTube tidak akan curiga kita melakukan sub for sub. Jadi subscriber akan permanen dan jam tayang juga akan kita dapatkan ya. Jadi kalau kita dapat subscriber saja tapi jam tayang tidak dapat, itu sama aja dengan tidak ada ya. Karena persyaratan YouTube untuk menjadi partner YouTube itu, untuk mendapatkan uang di YouTube kita harus mencapai 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Jadi di sini kita harus seimbangkan antara jam tayang serta subscriber. Dan ini informasi penting untuk seorang kreator YouTube. Di sini kita harus membuat video yang satu tema ya. Kenapa kita harus membuat satu tema? Di sini supaya video kita mudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kalian jangan berpikir dulu viewer yang banyak ya, tapi buatlah yang konsisten. Maka dengan demikian video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Dan jangan pernah meniru cara-cara orang lain untuk membuat video. Buatlah video yang berbeda, maka akan mudah direkomendasikan oleh YouTube. Karena kalau sudah ada yang sama, maka video kita akan tenggelam dan mereka akan merekomendasikan video-video yang besar dulu. Tapi kalau misalkan ada perbedaan, maka di sini kita tidak ada banyak saingan ya. Karena kalau video di YouTube di sini sudah banyak sekali persaingan. Jadi kita buatlah cara yang berbeda. Walaupun kita membuat masakan, tapi kita buat cara yang berbeda. Contohnya kalau kita membuat masakan, di sini coba kita cari inspirasi yang berbeda. Contohnya kita buat keributan gitu kan, sehingga orang tidak membosankan melihat video kita di sini ya. Di sini kita teriak-teriak juga boleh, atau sambil nyanyi-nyanyi juga boleh, tidak masalah, asal tidak sama dengan sudah ada di YouTube ya. Karena sering sekali kita lihat yang berbeda itu cepat sekali mendapatkan viewer serta terkenal ya. Jadi kalian harus mengambil satu contoh di YouTube di sini. Berarti kalau sudah ada ini susah direkomendasikan karena persaingan sangat banyak sekali di YouTube ya. Jadi buatlah video-video yang satu tema sampai video kalian ini direkomendasikan ya. Jadi jangan berpikir dulu banyak viewer serta banyak subscriber. Oke sobat YouTuber, mungkin pembahasan di sini cukup di sini dulu ya, pembahasan singkat. Jangan lupa juga dukung channel ini biar kita terus semangat dalam upload video terbaru lainnya ya. Oke sobat YouTuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita umat Islam, jangan lupa untuk bersalawat selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.